Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerin Lorigansa dan rekan saya Ropiko Rapitasari. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu metode Fuzzy Tsukamoto dan bagaimana cara menentukan jumlah produksi kaleng menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Baiklah teman-teman, di sini saya berkelompok dengan Ropiko Rapitasari. Pada video ini kami akan membahas studi kasus dengan tema menentukan jumlah produksi kaleng menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Ya, langsung saja di sini saya akan jelaskan apa itu metode Fuzzy Tsukamoto. Ya, algoritma metode Fuzzy Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Kemudian pada metode Fuzzy Tsukamoto, setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Untuk menentukan nilai input atau hasil yang tegas yang dilambangkan dengan Z, dicari dengan cara mengubah input berupa himpunan Fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy menjadi suatu bilangan pada domain himpunan Fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode defusifikasi atau penegasan. Metode defusifikasi ini digunakan dalam metode Tsukamoto, yaitu metode defusifikasi rata-rata terpusat atau center average diffusifier. Kemudian selanjutnya untuk contoh atau studi kasusnya lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Ropiko. Oke, kita langsung masuk pada contoh kasusnya. Pada contoh kasus kali ini, kami akan menentukan jumlah produksi kaleng menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, di sini dalam aktivitas pada perusahaan terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input yang meliputi variabel permintaan dan variabel persediaan, serta 1 variabel output yang meliputi produksi barang. Nah, di sini ada 2 variabel permintaan, yaitu naik dan turun, 2 variabel persediaan, banyak dan sedikit, serta 2 variabel produksi bertambah dan berkurang. Di sini kita ketahui bahwa variabel permintaan tertinggi yaitu 3.500, permintaan terendah 2.100, dan persediaan tertinggi 250, persediaan terendah 100, serta produksi tertinggi 5.000, produksi terendah 1.000. Nah, di sini permintaan itu kita lambangkan sebagai X, persediaan kita lambangkan sebagai Y, dan produksi tertinggi kita lambangkan sebagai Z. Nah, ini untuk pertanyaannya, itu menghitung jumlah produksi perusahaan dengan metode Tsukamoto jika permintaan yang diperlukan itu 3.200 dan persediaannya itu 140. Nah, ini ada himpunan Fuzzy yang digunakan dalam contoh kasus ini, yaitu ada 4 himpunan Fuzzy. Yang pertama itu R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Untuk R2-nya, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Dan R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah, serta jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah lagi. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan variabel permintaan dulu. Variabel permintaan tadi kita simbolkan sebagai X. Nah, di sini untuk yang turun, pada permintaan yang turun, itu kita menggunakan rumus X maksimal dikurang X dibagi X maksimal dikurang X minimal. Nah, untuk
permintaan naik, yaitu dengan rumus X dikurang X minimal dibagi X maksimal dikurang X minimal. Nah, kita langsung penyelesaiannya ya. Tadi kan X maksimalnya itu 3.500 dan X minimalnya itu 2.100. Serta nilai X-nya itu 3.200. Di sini kita langsung menyelesaikan. Di sini kita bisa lihat untuk nilai permintaan yang turun itu yaitu 0,2142 serta untuk permintaan yang naik itu 0,7857. Nah, sekarang kita langsung masuk untuk penyelesaian variabel persediaan. Nah, di sini variabel persediaan tadi kan kita simbolkan sebagai Y. Jadi, untuk nilai yang sedikit itu menggunakan rumus. Sebenarnya untuk rumus setiap variabel itu sama. Jadi kita langsung ubah simbolnya aja. Jadi untuk persediaan kita simbolkan sebagai Y. Jadi untuk persediaan yang sedikit itu kita menggunakan rumus Y maksimal dikurang Y dibagi Y maksimal dikurang Y minimal. Serta untuk rumus persediaan banyak itu kita menggunakan rumus Y dikurang Y minimal dibagi Y maksimal dikurang Y minimal. Nah, ini kita langsung mendapatkan hasil ya. Tadi kan Y maksimalnya itu 250, Y minimalnya itu 100, serta nilai Y-nya itu 140. Nilai Y itu kita ambil dari persediaan yang ada di pertanyaan yang tadi, itu 140. Jadi untuk persediaan sedikit itu, kita mendapatkan nilai 0,7333. Serta persediaan banyak itu, kita mendapatkan nilai 0,2666. Nah, sekarang kita langsung masuk ke intinya nih, untuk variabel produksi. Jadi variabel produksi itu untuk rumusnya sih nggak sama aja sama yang tadi kayak yang lainnya, yaitu X maksimal dikurang untuk variabel produksi kan ini kodenya Z ya. Jadi Z maksimal dikurang Z dibagi Z maksimal dikurang Z minimal. Serta untuk produksi bertambahnya itu yaitu Z dikurang Z minimal dibagi Z maksimal dikurang Z minimal. Nah, di sini kita kan nilai Z-nya itu belum tahu tuh, karena nilai Z kan yang dipertanyakan, nilai Z itu yang berapa produksi perusahaan itu. Jadi, nilai Z itu di antara 1000, maksudnya nilai Z itu lebih dari 1000 dan kurang dari 5000. Itu menurut dari pertanyaannya yang kita jelaskan tadi. Nah, di sini pertanyaannya itu berapa jumlah produksi perusahaan, yaitu Z yang ditanyakan. Nah, kita langsung masuk ke himpunan PAZI yang tadi sudah kita buat, yang ada 4 himpunan PAZI tadi. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Untuk R1 itu ya. Jadi untuk R1 itu permintaan turun, persediaan banyak. Itu kita cari nilai yang minimal. Jadi tadi kan permintaan turun itu kita mendapatkan hasil 0,2142. Dan persediaan banyak itu 0,2666. Nah, di sini kita nilai minimal di antara dua hasil permintaan turun dan persediaan banyak ini. Jadi kita mendapatkan R1-nya itu 0,2142. Kita ngambil yang permintaan turun karena itu nilai minimalnya. Nah, jadi kita langsung masuk ke Z-nya untuk R1. Untuk R1 ya, maaf. Jadi untuk Z maksimalnya itu Z maksimal dibagi Z1 Z maksimal dikurang Z1 dibagi Z maksimal dikurang Z minimal, yaitu sama dengan R1. Nah, sedangkan kita itu mencari Z1-nya. Jadi rumusnya itu kita balik jadi Z1 sama dengan Z maksimal dikurang R1 Z maksimal dikali Z maksimal dikurang Z minimal. Di sini kita bisa lihat cara pengerjaannya, dan itu kita mendapatkan nilai Z1-nya itu 414,3. Maaf, ini bukan 0,3 ya, salah. 4143. Itu untuk Z1-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke R2. R2-nya itu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi kita langsung masuk ke permintaan turun dan persediaan banyak, yaitu nilai permintaan turun tadi kan 0,2142 serta nilai persediaan sedikit yaitu 0,7333. Di sini kita juga mengambil nilai yang minimal, maksudnya nilai yang terkecil ya. Jadi nilai R2-nya itu 0,2142. Untuk rumus pun sama seperti yang R1 tadi.
Jadi Z maksimal dikurang Z2 dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan R2. Nah, karena kita mencari Z2 sama seperti Z1-nya tadi, jadi rumusnya itu kita balik. Nah, di sini Z2-nya kami juga mendapatkan nilai yang sama seperti Z1, yaitu 4143. Nah, sekarang kita langsung masuk ke R3. R3 ini mungkin agak berbeda ya kalau rumusnya, tapi nggak jauh beda. Di sini kan R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Jadi permintaan naik, produksi banyak. Nah, nilai untuk permintaan naik itu 3.200. Oh, nilainya ya. Maksudnya itu nilai hasil dari permintaan naik itu 0,7857 dan persediaan banyak itu 0,2666. Nah, di sini nilai minimalnya kita ambil 0,2666. Nah, kita langsung masuk ke rumus untuk pencarian Z3-nya ya. Di sini agak berbeda dengan rumus yang R1 dan R2. Di sini rumusnya itu Z3 dikurang Z minimal dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan R3. Jadi kita langsung balik aja tuh. Jadi rumusnya itu jadi Z3 sama dengan R3 dikali Z maksimal dikurang Z minimal ditambah Z minimal. Jadi ini sudah ada perhitungannya, bisa dilihat sendiri. Untuk nilai Z3 itu kita dapat 2066,4. Nah, kita langsung masuk ke R4 ya. R4 itu tadi himpunan fase untuk R4 itu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, jadi untuk R4-nya itu permintaan naik, persediaan sedikit. Nilai yang kita dapatkan dari permintaan naik tadi kan 0,7857, sedangkan persediaan sedikitnya itu 0,733. Di sini kita mendapatkan nilai R4-nya itu 0,7333. Nah, rumus untuk R4 juga untuk Z4 juga sama kayak Z3. Jadi Z4 dikurang Z minimal dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan R4. Kita balik sama kayak Z3 tadi, jadi rumusnya itu menjadi Z4 sama dengan R4, Z maksimal min Z minimal plus Z minimal. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengerjaannya. Jadi, kita mendapatkan nilai Z4-nya itu yaitu 2066,4. Sama kayak Z3. Nah, untuk sekarang kita langsung ke deposifikasinya. Deposifikasi itu kayak menjumlahkan nilai dari Z1, Z2, Z3, Z4 sama R1, R2, R3, R4. Nah, di sini kita mendapatkan rumus Tsukamoto-nya itu nilai Z sama dengan R1 dikali Z1 ditambah R2 dikali Z2 ditambah R3 dikali Z3 ditambah R4 dikali Z4 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Itu kalian bisa lihat rumusnya di layar. Nah, ini sudah ada pengerjaannya. Terus kami mendapatkan nilainya itu. Kalian bisa lihat sendiri sistem pengerjaannya itu bagaimana. Saya yang di layar itu saya harap udah jelas ya. Nah, jadi kita mendapatkan nilai Z-nya itu 3647,5287. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan jumlah kaleng yang diproduksi menurut metode Tsukamoto adalah 3647,5284 kemasan. Itu benar ya, soalnya 3647 sekian ini itu tuh lebih dari 1000 dan kurang dari 5000. Nah, mungkin sekian dulu video kami kali ini, video untuk menentukan jumlah produksi kaleng menggunakan metode Tsukamoto. Lebih dan kurang kesamaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.